Nah, ini dia ada beberapa tujuan ya, tujuan pembelajaran hari ini. Kita akan coba studennya itu akan diminta untuk mengerti apa itu statistik, kemudian ada statistik deskriptif, distribusi statistik, dan juga statistik inferensial dasar. Di sesi pertama kita akan coba bahas kepada studennya itu apa itu statistik. Jadi di sini para coach nanti ya, mungkin yang mengajar data science bisa tanya dulu ke studennya, apa sih perbedaan antara statistika dan statistik itu? Karena kan sebenarnya dua hal itu walaupun namanya sama tapi pengertiannya beda. Yang satu itu statistika, yang satu itu statistik. Kemudian kalau sudah berdiskusi dengan studennya, baru kemudian coach itu bisa memberikan penjelasan ya, apa itu statistika. Jadi statistika itu bisa dibilang sebagai cabang ya, cabang ilmu yang berkaitan dengan data. Jadi dia mulai dari proses pengumpulan, kemudian dari proses pengorganisasian, penyajian, analisis itu dilakukan di dalam ilmu statistika. Sedangkan kalau statistik itu apanya? Statistik itu bisa kita bilang sebagai aktivitasnya atau berhubungan dengan pengukurannya. Dari data yang sudah kita ambil, biasanya kan diukur ya. Bisa diukur meannya, median, modus, kemudian di statistik ini juga akan kita sajikan datanya. Yang tadi datanya itu masih berbentuk raw ya. Raw itu kan mentah, data mentah yang kita ambil dari lapangan, bisa kita masukin ke dalam table, kemudian bisa kita buat grafik-grafiknya. Entah itu pakai grafik batang, grafik garis, grafik lingkaran. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi intinya adalah kalau statistika ini adalah ilmu atau cabang ilmunya, sedangkan kalau statistik ini adalah pengukurannya dan penyajiannya. Bisa dibilang produknya, produk dari statistika. Nah, setelah itu coach bisa memberikan penjelasan ke student mengenai ini ya, irisan. Irisan statistika dalam bidang AI. Statistika ini bisa dibilang memainkan peranan yang cukup besar juga ya, karena dia mengambil 1/3 bagian. Intinya di sini ada 3 bagian data science ya. Di domain data science ini dia merupakan irisan dari 3 bagian, yaitu dari computer science, dari sisi komputernya, dari sisi program Python, kemudian dari sisi matematika dan statistik, dan juga irisan ketiga adalah domain atau business knowledge. Jadi di data science ini selain kita harus ngerti codingan, ngerti metode-metode dalam statistika, kita juga harus ngerti dan paham mengenai problem pada bisnis yang pada masalah yang sedang dihadapi. Misalkan bisnis kita lagi jualan kue ya, berarti kita harus tahu nih kira-kira pelanggan suka kue yang seperti apa, bahan-bahan kuenya juga kita harus mengerti. Kira-kira seperti itu. Lalu manfaat statistik apa sih? Kenapa kita harus belajar ya? Kita harus mendalami tentang statistik. Yang pertama adalah sebagai penyedia data. Penyedia data di sini penyedia data itu banyak ya. Di internet tuh apalagi di Twitter ada penyedia data, kemudian di Facebook ada, Instagram ada. Cuma tidak semua penyedia data itu kredibel dan bisa dipercaya. Nah, melalui statistik ini kita bisa mendapat data atau menyediakan data yang kredibel dan juga bisa dipercaya serta akurat. Yang kedua adalah manfaat statistik, kita bisa menganalisis data. Jadi data-data yang sudah kita kumpulkan, entah dari mana sumbernya, tidak hanya kita simpan, melainkan data-data tersebut juga bisa kita analisis. Untuk kemudian kita interpretasi datanya. Kita lakukan penafsiran ya, ibaratnya kita ngambil insight dari data setelah kita analisis. Insight yang sudah kita ambil, kemudian bisa kita pakai untuk menarik kesimpulan. Atau bisa kita pakai juga untuk melakukan prediksi. Prediksi ke depan. Dari data-data sebelum kita ambil insight-nya, kemudian kita lakukan prediksi untuk masa mendatang. Dan terakhir adalah kita bisa menggunakan hasil dari statistik itu untuk mengambil kesimpulan. Ini biasanya dipakai juga ya oleh stakeholder untuk mengambil keputusan-keputusan baik baik mengenai proyek maupun mengenai bisnis ya biasanya. Lalu fungsinya apa aja sih? Fungsi dari statistik kalau tadi kita bahas tentang manfaat, sekarang fungsinya. Fungsinya itu sebagai bank data ya. Bisa dibilang statistik ini ya sebagai gudangnya data. Dia data apa aja ya bisa kita minta ke mereka. Bank data dan juga data-datanya ini data-data yang kredibel dan juga data-data yang bisa dipercaya.
Kemudian juga statistik ini juga bisa kita berfungsi ya, maksudnya statistik ini bisa berfungsi sebagai quality control. Quality control di sini kan seperti yang kita tahu ya, bahwa kan data yang kita ambil dari sumbernya itu biasanya kan masih dalam berbentuk raw atau biasanya kotor datanya. Nah, melalui tahapan statistik ini datanya bisa kita organisir, bisa kita standarisasi atau bisa kita normalisasi. Kemudian kita juga bisa pantau datanya melalui statistik ini. Cara mantau datanya salah satunya adalah dengan visualisasi ya. Biasanya kita bisa bikin dashboard. Dari dashboard itu bisa kita lihat nih, apakah penjualannya naik atau turun misalnya dari visualisasi. Kemudian kita bisa lihat juga misalkan kira-kira yang beli produk kita itu dari daerah mana aja sih. Nah, menggunakan misalkan menggunakan grafik batang. Terakhir adalah fungsi statistik itu untuk problem solving, untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Nah, dari data-data tersebut ya, data-data yang sudah kita olah, sudah kita organisir, sudah kita analisis, itu bisa kita gunakan nih insight-nya untuk memecahkan masalah atau membuat keputusan. Sehingga ya, keputusan yang kita buat itu bisa memberikan keuntungan kepada kita. Jadi itu adalah fungsi statistik. Fungsi statistik adalah bank data, kemudian quality control, dan yang terakhir adalah memecahkan masalah atau problem solving. Nah, kalau kita berbicara mengenai data, data itu sebenarnya dikelompokkan atau dikategorikan menjadi beberapa kategori atau kelompok ya. Teman-teman bisa dilihat di grafik ini. Data yang kita ambil dari sumbernya itu bisa kita klasifikasikan 4 ya. Kalau teman-teman lihat ada 4 kelompok utama nih. 5, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bisa kita kelompokkan berdasarkan sifat data, cara ngambilnya gimana, kedua, kemudian skala pengukuran data, dari sumber data, dan juga dari waktu pengambilannya kapan. Kita bahas dari sifatnya dulu. Data, kalau kita kategorikan berdasarkan sifat, itu ada 2 data. Ada kualitatif, ada kuantitatif. Nah, data kualitatif ini bisa kita bilang data yang tidak berbentuk angka. Jadi dia lebih ke dalam bentuk pernyataan ya. Contoh bentuk pernyataannya misalkan penjualan sedang merosot. Itu kan datanya nggak berbentuk angka tuh, tapi berbentuk statement ya, berbentuk pernyataan. Kemudian contoh data lainnya adalah misalkan harga minyak naik. Itu nggak berbentuk angka, tapi kita tahu bahwa ya minyak lagi naik. Kemudian contoh lainnya adalah karyawan pabrik resah karena gaji rendah. Nah, itu juga termasuk data, tapi bukan dalam bentuk angka. Lalu ada data yang berbentuknya kuantitatif. Kuantitatif ini data yang berbentuk angka. Ya, contohnya misalkan produksi hari ini itu menghasilkan 1.000 unit mobil. Nah, di situ ada angkanya 1.000. Kemudian misalkan pendapatan perusahaan naik 30%. Di situ juga ada angkanya. Data kuantitatif dia dibagi lagi menjadi data diskrit dan juga menjadi data continue. Data diskrit ini bisa kita bilang data yang menggunakan bilangan bulat. Kalau data diskrit ya. Data bilangan bulat itu data yang nggak ada desimalnya. Ya bilangan bulat contohnya 1, 5, 500, 1.000. Jadi nggak mungkin bilangannya itu dihitung setengah ya. Nggak mungkin jadi. Ini bilangan bulat. Dia dihitungnya persatuan. Sedangkan kalau continue ini merupakan data yang memungkinkan bilangan pecahan atau bilangan desimal. Contohnya misalkan kayak tinggi badan. Tinggi badan itu kan bisa ada komanya, 173,5. Kemudian berat badan. Berat badan juga bisa ada komanya. Misalkan 58,79. Atau persentase. Persentase kan itu pada dasarnya juga bilangan desimal ya. Misalkan lagi ada diskon sebesar 30%. Itu untuk data berdasarkan sifatnya. Kemudian kita bahas data berdasarkan cara mengambilnya, cara memperoleh. Di sini ada 2, data primer sama data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung oleh misalkan kita ya sebagai peneliti. Jadi kita turun langsung dan kita mengambil datanya secara langsung di lapangan. Itu data primer.
Lalu ada data sekunder. Data sekunder ini adalah data, misalkan kita peneliti, datanya tidak kita ambil langsung, melainkan datanya kita ambil dari penelitian sebelumnya. Atau ibaratnya data yang bersumber dari pihak lain. Contohnya bisa kita ambil dari Kaggle, itu kan data sekunder juga Kaggle. Kemudian bisa kita ambil dari Badan Pusat Statistik, itu juga termasuk data sekunder. Lalu kalau kita lihat ada kategori ketiga. Kategori ketiga adalah kita bisa mengelompokkan data berdasarkan skala pengukurannya. Ada 4 di sini. Atau bisa kita singkat supaya mudah ngingatnya, itu NOIR. Nominal, ordinal, interval, dan rasio. Atau NOIR ya disingkat ya. Di sini nominal, mungkin kita bahas dulu dari nominal. Nominal itu bisa kita bilang data publik sama data private. Iya, bisa dibilang seperti itu, Coach Ipin. Jadi data publik itu termasuk sekunder ya. Karena kan biasanya kita ambil. Sedangkan kalau data private itu data yang kita kumpulkan sendiri. Ya, bisa dibilang seperti itu. Ada nominal, ordinal, interval, sama ratio. Sebenarnya pertanyaan Coach Ipin tergantung dari sisi mananya ya. Misalkan dari sisi pemilik data publik itu juga bisa dari primer sih sumbernya, Coach. Misalkan saya nih, saya ngambil data, tapi datanya saya publish. Nah, berarti kan itu data primer milik saya sebenarnya. Kemudian saya mengambil data, tapi datanya saya private, berarti data primer juga itu. Jadi tergantung dari sisinya, apakah kita pemilik data atau kita yang memanfaatkan data. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ada data nominal. Data nominal itu adalah, data nominal itu adalah data statistik yang memuat, ibaratnya gini loh. Nominal sama ordinal ini kayak kategori ya. Kalau nominal itu bisa dibilang seperti data kategori. Data yang tidak ada rentangnya. Data yang tidak ada tingkatannya. Misalkan kayak jenis kelamin. Jenis kelamin itu ada 2 kategori kan, laki-laki, perempuan. Tapi di antara laki-laki dan perempuan itu nggak ada yang lebih tinggi atau nggak ada yang lebih rendah. Nah, itu disebut sebagai data nominal. Bisa kita bilang sebagai data kategori. Kemudian ada data ordinal. Data ordinal ini juga dia kategori juga, data kategori, tetapi dia ada tingkatannya, ada rentangnya. Contohnya kayak misalkan level makanan ya, kalau di jajanan tuh mau level 1, level 2, level 3, level 4, apa level 5 cabenya. Nah, itu kan termasuk data ordinal, dia ada tingkatannya. Kemudian contoh lainnya misalkan kayak ranking di kelas. Nah, pastinya ranking 1 beda sama ranking 2 karena ada tingkatannya. Itu adalah contoh dari data ordinal. Kemudian ada juga yang namanya data interval. Data interval ini secara gampangnya adalah data yang tidak memiliki nol mutlak. Dia nggak punya nilai nol mutlak. Jadi dia nggak punya nilai nol sesungguhnya. Contohnya misalkan adalah data suhu. Nah, suhu itu kan suhu itu bisa berderajat nol ya. Contohnya suhunya 0 derajat Celcius. Nah, 0 derajat Celcius di dalam suhu bukan berarti suhunya itu tidak ada. Sekarang coba teman-teman bandingin antara saya punya pensil, tapi 0 pensil. Artinya saya nggak punya pensil kan? Nah, coba bedain, di kamar saya ada suhunya. Suhunya 0 derajat. Berarti di kamar saya ini suhunya bukan hilang, tapi dia ada 0. Sedangkan kalau saya punya pensil, pensil saya 0, saya sama aja nggak punya pensil. Jadi bisa dibilang ini nolnya agak semu ya. Nol ini bukan menyatakan kekosongan, bukan menyatakan ketidakadaan, melainkan dia ada nol, nolnya itu tidak mutlak. Kemudian rasio ini adalah kebalikannya. Kalau rasio ini dia punya nol mutlak. Nol mutlak.
Contohnya apa? Contohnya itu kayak data tinggi badan atau tinggi suatu barang ya. Tinggi suatu barang misalkan tinggi tiang bendera 3 meter. Tinggi juga bisa 0 dan nolnya itu 0 mutlak. Ketika tingginya 0 cm berarti ya tingginya nggak ada. Kemudian selain itu berat badan. Berat badan itu juga bisa berat badan misalkan 3 kilo ya. Berat terigu beratnya 3 kilo. Nah, berat itu berat bisa 0 nilainya. Kalau beratnya 0 kg artinya dia tidak mempunyai berat. Kemudian juga bisa panjang ya, panjang kilometer, berapa kilometer. Dan juga bisa volume juga, volumenya berapa kubik. Kemudian bisa luas juga, luasnya berapa meter persegi. Jadi bisa dibilang rasio ini dan interval ini saling bertolak belakang ya. Kalau interval dia tidak memiliki 0 mutlak, kalau rasio dia punya 0 mutlak. Kemudian kategori keempat adalah data kita kategorikan berdasarkan sumbernya. Nah, sumbernya itu ada data internal ya berarti data yang ada di dalam perusahaan ya, atau ada di dalam organisasi kita. Data tersebut bisa menggambarkan keadaan organisasi kita. Misalnya kayak data pegawai, kemudian kayak data coach, data studentnya ada berapa, data keuangan, kemudian data peralatan, data inventaris, dan lain-lain. Data internal adalah data yang menggambarkan organisasi kita. Sedangkan kalau data eksternal adalah data yang menggambarkan keadaan di luar organisasi. Tapi data tersebut masih bisa mempengaruhi organisasi kita. Contohnya kayak data daya beli masyarakat. Misalkan kita punya bisnis ya, contoh data eksternalnya adalah daya beli masyarakat. Kemudian data tentang selera masyarakat. Mereka lagi menggandrungi apa sih? Lalu data tentang saingan ya, saingan-saingan bisnis kita. Kemudian data tentang perkembangan harga di pasar, keadaan ekonomi, dan sebagainya. Dan terakhir, data itu bisa kita kategorikan berdasarkan waktu pengambilan. Waktu pengambilannya itu ada 2 ya sebenarnya di sini. Ada time series dan juga ada cross section. Time series itu data, ini kalau kita artikan ya, berarti datanya ini kita ambil secara berkala. Data yang diambil secara rutin. Untuk menggambarkan kegiatan ya, dari satu waktu. Contohnya ini bisa contoh penggunaan listrik. Penggunaan listrik itu kan bisa kita ambil, misalkan hari ini kita ambil penggunaan listriknya berapa. Besok kita lihat lagi penggunaan listriknya berapa. Besok kita lihat lagi penggunaan listriknya berapa. Nah, dari data tersebut kita bisa lihat kira-kira penggunaan listrik kita nih meningkat atau malah menurun sih. Jadi ibaratnya time series ini dia diambil dari satu sumber, tapi diambilnya itu secara rutin dan berkala. Contoh lainnya kayak contoh IPK ya. IPK itu kan selalu diambil secara rutin. Semester 1 diambil, semester 2 diambil, semester 3 diambil. Kemudian kita bisa lihat kira-kira IPK mahasiswa itu naik atau turun. Lalu ada data cross section. Data cross section ini bisa dibilang kayak kebalikannya dari data time series. Kalau data cross section dia diambil pada satu waktu, tapi sumbernya banyak. Dia diambil sumbernya banyak ya, dan diambil secara sekaligus biasanya. Contohnya adalah harga saham perusahaan pada hari ini. Diambilnya hari ini, kita lihat harga saham perusahaan, misalkan perusahaan Toyota berapa sahamnya, perusahaan Yamaha berapa sahamnya. Itu kan dari berbagai macam sumber kita ambil pada satu waktu. Oke, itu untuk kategorisasi data. Lalu kita lanjut ke tahap